Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Amalia Rohma Al-Faroki dari kelas pendidikan biologi 1D akan menghafalkan tugas UAS ilmu pendidikan Islam 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kallafaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang artinya, Dialah Allah yang menerimanya dengan penerimaan yang baik dan membesarkannya dalam pemeliharaan yang baik dan menyerahkan pemeliharanya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk untuk menemuinya, selalu ia dapati ada makanan di sisinya. Kemudian dia bertanya kepada Maryam, "Ya Maryam, dari mana makanan itu kamu peroleh?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Quran Surat Ali Imran ayat 37. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam Quran Surat Ali Imran ayat 37 sebagai berikut. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Yang kedua, jika kita sudah mendidik atau memberikan pembelajaran yang baik kepada anak-anak, maka akan diperoleh generasi dengan berprinsip dan berkarakter bahwa pendidikan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula. Yang ketiga, jika kita sudah mendidik dengan baik, maka rezeki untuk kita untuk membiayai atau untuk mendukung adanya pendidikan untuk anak kita akan datang dari mana saja dan tanpa adanya perhitungan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Nilai-nilai yang terdapat pada Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, ayat di atas menjelaskan bahwa manusia yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kemudian, pendidikan dan pembelajaran juga merupakan upaya membentuk manusia yang berilmu pengetahuan, sehingga manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho Allah dengan menuntut ilmu. Dan yang terakhir, ayat tersebut memerintahkan agar kita senantiasa memberikan keluasan dan kelapangan dalam belajar dalam sebuah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq wa la taj'al bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Yang artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surat At-Toha ayat 114. Nilai-nilai dalam Quran Surat At-Toha ayat 114, yaitu 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi Muhammad SAW menirukan kalimat demi kalimat yang diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad harus mendengarkannya sampai selesai agar benar-benar memahami dan menghafal dengan benar. Maka dari itu kita juga perlu untuk mendengarkan penjelasan dari para guru kita sampai selesai agar kita benar-benar mampu memahami dan mengingat apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Yang kedua, dalam Al-Quran tersebut kita juga diperintahkan agar ketika kita sedang belajar, kita juga berdoa dan berharap semoga Allah
menambahkan ilmu pengetahuan kita pada saat kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, dan Ibrahim mewasiatkan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 132 yaitu 1. Ayat tersebut menerangkan tentang kewajiban orang tua mendidik anaknya dan menuntun mereka pada jalan yang benar, yaitu dengan memeluk agama Islam. Yang kedua, ayat tersebut juga memerintahkan agar kita mempelajari dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah diberikan dari sekolah, majelis, atau tempat belajar lainnya, baik itu dari guru maupun dari orang tua. Kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru wa ulul albab. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayat dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Quran Surat Shad ayat 29. Nilai-nilai yang terdapat di dalam surat As-Shad yang pertama, ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dibekali dengan akal pikiran. Akal pikiran tersebut digunakan untuk mempelajari hal-hal yang terjadi di dunia ini. Yang kedua, semua yang terjadi di dunia ini penuh dengan hikmah di baliknya. Manusia mempunyai pikiran untuk mengambil pelajaran atau hikmah dari suatu kejadian tersebut. Yang ketiga, hal ini juga suatu terapan dari pentingnya memperoleh pendidikan agar bisa mengambil suatu pembelajaran yang berguna untuk manusia tersebut. Maka dari itu, pikiran yang kita punya harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Rawahu Ahmad. Artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka ia harus menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ia harus menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka harus memiliki ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang pertama, apabila kita menginginkan dunia atau akhirat atau kita menginginkan keduanya, maka kita harus menguasai ilmu. Yang kedua, ilmu yang kita dapat diperoleh dari pendidikan yang sesuai agar kita tetap istiqomah dalam belajar. Yang ketiga, dalam hadis tersebut juga diketahui bahwa ilmu dan pendidikan sangat penting bagi kita agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang pertama, dalam hadis tersebut diketahui bahwa menuntut ilmu pengetahuan baik yang umum maupun agama itu wajib bagi setiap muslim. Yang kedua, kita juga harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut. Yang pertama, hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah akan menjamin para penuntut ilmu menuju surga. Selain itu, Allah juga memudahkan kita dalam proses pembelajaran dan beribadah dan memudahkan jalan kita menuju surga bagi para penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Iftahu ala sibyanakum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Rawahu Al-Hakim. Artinya, ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian, la ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut. Yang pertama, dalam hadis tersebut, sebagai orang tua harus mengajarkan pendidikan karakter dalam diri anaknya, yaitu beriman kepada Allah. Yang kedua, hadis tersebut juga mengajarkan bahwa kita sebagai peserta didik harus teguh pendirian dalam hal keyakinan dan agama agar tidak mudah goyah dan tergoda oleh agama lain atau kepercayaan lain.
Bismillahirrahmanirrahim. La yabtaghi lil jahili ay yaskuna ala jahlihi wala lil ilmi ay yaskuna ala ilmihi. Rawahu At-Tabrani. Artinya, tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula bagi orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut. Yang pertama, dalam hadis tersebut kita belajar bahwa kita harus saling berbagi ilmu agar ilmu yang kita punya bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, kita sebagai pelajar maupun penuntut ilmu harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan memperbaiki atau mengingatkan hal yang kurang benar agar tidak terulang kembali. Yang ketiga, jika ada yang melakukan kesalahan, kita harus mengingatkannya dengan cara yang baik. Kita harus berusaha agar ilmu yang kita gunakan, ilmu yang kita miliki bermanfaat bagi orang lain dan tidak menyakiti hati orang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.